Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video hari ini aku akan membuat konten yang baru, yaitu judulnya adalah Makeup and Scream. Ya, jadi di konten ini dimana aku akan makeup sambil story time juga. Dan story time-nya ini tuh bermacam-macam, bisa cerita horor, thriller, dan lain-lain. Tapi untuk di episode pertama ini aku akan cerita tentang cerita horor. Ya, jadi kemarin aku sempat vote juga di Instagram nih, ternyata banyak dari kalian juga yang tertarik dan pengen aku bikin konten story time horror. Dan di TikTok dan Instagram itu aku sering banget review film-film di Netflix, terutama film horror, guys. Guys, kalian kebayang gak sih ketika kalian menulis sebuah cerita dan cerita itu menjadi kenyataan? So yeah, without any further ado, let's get started. Cerita horor pertama ini tuh terjadi di salah satu asrama yang namanya kita samarkan. Di sini aku akan menyebut dia dengan nama Ani. Ya, kita pakai foundation dulu, oke? Jadi foundation di sini aku pakai adalah dari Dear Me Beauty. Ini yang shade-nya nude beige. Sebenarnya aku salah ambil, harusnya ambil yang agak terangan dikit ya. Jadi si Ani ini adalah seorang wanita dan dia berencana untuk melanjutkan pendidikannya ke salah satu sekolah yang cukup terkenal yang ada di ibu kota. Terus akhirnya dia memutuskan untuk tinggal di salah satu asrama yang berada di kota tersebut. Semuanya itu terasa biasa-biasa aja, tapi namanya manusia pasti memiliki feeling ya guys. Jadi dia itu kayak merasa oke, ini pakai concealer dulu dari L'Oreal Infallible. Jadi Ani ini datang ke kota tersebut bersama orang tuanya. Ya biasalah ya guys ya, kalau merantau itu pasti kadang orang tua ngikut kita ya buat memastikan kita itu ada di kosan yang aman. Nah, jadi akhirnya si Ani itu mendapatkan kamar di lantai 2. Nah, ketika si Ani ini buka pintu, tiba-tiba mamanya langsung teriak gitu. Kok ini kamar kayak seperti bawang kayak gitu. Anehnya, si Ani dan si ayahnya ini pun mencium kan, kayak Bau dari mananya sih? Kamarnya ini tuh udah dibersihin, masa nggak bisa lihat sih ini udah rapi, terus ini juga wangi, nggak ada bau bangkai sama sekali. dan di situ Ani dan si bapaknya ini tuh merasa ya mungkin mamanya aja nih yang error gitu kan penciumannya ya. Dan Ani dan papanya ini pun juga tertawa gitu karena merasa mamanya ini tuh lucu gitu kan. Tapi si mamanya ini tuh merasa kayak penciuman dia itu nggak mungkin salah gitu. Nah, tapi akhirnya tetap orang tua si Ani ini dan Ani membersihkan kamarnya guys. Nah, tiba saatnya teman-temannya si Ani tuh datang. Jadi teman-teman si Ani itu ada 4 orang. Nah, oke guys, jadi aku pakai kontur dulu dari si Bari M ini. Jadi teman si Ani ini ada 4 orang yang kita sebut saja dia Ani, Buni, Cini, dan Dini. Pada saat itu teman-temannya tuh belum datang ke kamar, jadi masih ada kesempatan lah buat beres-beres gitulah sebelum temannya datang. Ya kan? Nah, tiba saatnya pada sore hari teman-temannya pun udah datang semua nih. Yang akhirnya membuat orang tua dari si Ani ini pamit dulu mau pulang dan meninggalkan Ani dan teman-temannya berempat di kamar itu. Terus pada saat malam hari Ani dan teman-temannya ini tuh masih kayak bercanda-bercanda gitu dan tiba-tiba terdengar suara ketukan yang keras banget sampai benar-benar mengagetkan mereka semuanya. Tapi di situ situasinya mereka itu belum panik dan masih berpositif thinking. Mungkin saja ini adalah temannya yang usil atau kucing atau tikus gitu ya. Jadi di titik ini semua itu masih berpikiran positif thinking aja gitu ya. Sekarang aku akan set semua mukaku menggunakan bedak dari si Luke ini. Nah, besok paginya si Ani nanya dong ke penjaga asramanya ini, tadi malam ada apaan sih gitu, apakah memang seperti biasanya itu seperti ini ataukah ada sesuatu yang terjadi di asrama itu. Penjaga asramanya ini tuh kayak jawabnya ya Nanti kalian akan tahu sendiri. jadi penjaga kosannya itu gak mau menjawab gitu karena takutnya nanti Ani dan teman-teman ini tuh jadi takut untuk tinggal di situ gitu loh. Jadi akhirnya si penjaga asramanya itu cari aman dengan mengatakan bahwa kalian akan tahu sendiri kok apa yang terjadi di tempat ini. Sekarang aku pakai eyeshadow dari Morphe X Jeffree Star dan tiba saatnya malam lagi guys. Nah, di malam ini temennya bernama si Buni ini kan suka kecepirit tiap malam ya. Jadi dia tuh harus ke WC tiap malam. Dan si Buni ini tuh tipikal orang yang sangat cuek banget. Jadi kayak apapun yang terjadi ya, apapun bunyi apapun itu, dia tuh selalu positive thinking dan tidak memikirkan ke yang hal-hal negatif. Jadi dia tuh lebih ke hal-hal yang logis saja.
kemungkinan mungkin kucing atau tikus. Pikirannya tuh lebih logis guys. Nah, jadi tiba saatnya pada saat dia suatu malam ke WC. Jadi di WC asrama itu kan ada sekat-sekatnya gitu. Jadi ada WC 1, WC 2, WC 3. Nah, dia masuk di WC 1. Yang herannya adalah kok di WC kedua pintunya tertutup dan nampak kaki di bawah situ, ya kan? Akhirnya si Buni ini tuh mikir mungkin ini temannya kali ya, teman kamarnya gitu yang lagi kebetulan lagi ke WC juga gitu, cepirit sama kayak dia. Nah, akhirnya setelah dia udah buang air kecil, dia kembali ke kamar dan dia ngecek satupun gak ada yang keluar kamar dan posisinya adalah ketiga temannya itu sudah tidur. Nah, tibalah waktu saat pagi itu si Buni tuh nanya gitu ke teman-teman sekamarnya kan. Dia cerita ke temennya bahwa semalam itu di WC kayak ada seseorang gitu yang nemenin dia di kamar mandi guys. Mereka tuh makin takut gitulah, mereka makin panik. Dan tibalah saatnya kejadian itu meneror si Ani guys. Jadi pada saat satu hari si Ani tuh lagi sisiran gitu ya. Dia berasanya itu kayak ada yang ngeelus-elus rambutnya. Padahal di dalam kamarnya itu dia sendiri, gak ada orang siapa-siapa. Dari awal cerita aku bilang si Ani ini punya teman 4 orang ya kan. Jadi kalau kayak ke kantin bareng gitu kan, selalu pasti berempat sama teman-temannya ini. Nah, kejadian aneh pun terjadi guys. Jadi gak hanya di asrama, tapi memang ini tuh kejadian mengikut ke si Aninya ini. Sampai suatu ketika tiba-tiba seorang temannya gitu yang bukan teman dekat mendatangi si Ani dan mengatakan bahwa kok lu selama ini ke sekolah itu tuh sendiri. Sampai suatu ketika temannya ini pun menanyakan kenapa si Ani ini tuh selalu sendiri, ngobrol sendiri, ke kantin juga selalu sendiri. Pada saat di kelas pun dia tuh selalu sendiri, ketawa-ketawa sendiri gitu. Nah tapi si Ani bilang, aku selama ini gak pernah sendiri kok, selalu ditemenin sama 4 orang temanku ini yang bernama Buni, Cini, dan Dini. Masa dia gak bisa lihat ini teman-temanku berempat. Nah akhirnya temannya ini pun ninggalin dia dan Ani pun beraktivitas seperti biasa. Tapi tetap terbesit di pikirannya, kok bisa sih temannya sampai ngomong seperti itu? Sampai pulang pun dia masih mikirin gitu kan. Terus aku ambil palet dari konspirasi, ambil yang shade cheese dust. Nah, keesokan harinya, setelah kejadian temennya menanyakan hal tersebut, dia akhirnya besoknya dipanggil kepala sekolah. Nah, si Ani ini tuh bingung kan, karena kan dia ini tipikal bukan yang anak nakal gitu, yang kayak anak nurut-nurut aja gitu kan. Kok bisa tiba-tiba dipanggil ke Kepsek gitu kan? Nah, ya udah, akhirnya si Ani ini masuk aja. Terus pada saat di dalam, si Ani nanya sama kepala sekolahnya, ada apa ya Bu ya? Saya salah apa? Kok saya dipanggil? Si Kepseknya ini menjawab, teman kamu ada yang ngelaporin kamu kalau kamu itu suka ngobrol sendiri, suka ketawa-ketawa sendiri. Terus si Ani pun menjawab, ya ampun, saya selama ini punya teman bertiga dan saya tuh selalu jalan-jalan sama mereka bertiga. Saya nggak pernah sendiri, saya nggak pernah ketawa-ketawa sendiri. Kepseknya kayak masih nggak percaya gitu kan. Dia masih nanya lagi, emang Ani lagi ada masalah gitu kan sama teman-teman, susah bergaul mungkin atau gimana gitu sampai kayak nggak dapat teman, sampai kayak ketawa-ketawa sendiri gitu kan. Si Ani pun masih ngotot kan, dia bilang, enggak kok Bu, saya punya temen nih bertiga, saya selalu bareng-bareng sama mereka. Terus si Kepseknya ini pun nanya kan, dia bilang, teman kamu yang mana sih sebenarnya? Ini loh Bu, namanya Buni, Cini, dan Dini. Jadi si Kepseknya itu ngambil foto ya, ada satu kotak foto gitu, terus dia kasih lihat ke si Ani ini, maksud kamu ini, sambil menanyakan seperti itu. Nah terus si Ani pun menjawab, iya Bu, yang ini kan murid sekolah di sini juga kan, masa ibu nggak tahu sih murid ibu sendiri gitu. Nah terus Kepseknya ini pun akhirnya cerita, dia bilang, Ani, Buni, Cini, dan Dini ini tuh memang pernah bersekolah di sini. Dan dia tuh tinggal di asrama yang tempat kamu tinggalin sekarang. Buni, Cini, dan Dini ini tuh sudah meninggal. Pada saat dari sekolah mau pulang ke asrama, dia tuh tiba-tiba ditabrak di jalan oleh sebuah truk gitu, yang mengakibatkan mereka tuh udah gak bisa diselamatkan dan akhirnya tewas di tempat. Si Ani ini tuh masih nggak percaya ya kan, siapa sih yang percaya gitu, orang dia masih bisa ngobrol, masih bisa ketawa-ketawa. Nah jadi pertanyaannya adalah yang temen si Ani ini selama ini tuh siapa gitu. Nah juga menurut kalian apakah seluruh penghuni kos-kosannya itu, penghuni asramanya itu masih hidup, ataukah juga sebenarnya sudah pada meninggal dan dia itu tinggal di kosan yang sebenarnya kosong gitu. Jadi kayak cuma dihalusinasi dia aja gitu. Coba komen di bawah opini kalian
mengenai cerita ini. And here's the final look. Gimana menurut kalian, udah horror belum seperti cerita yang tadi aku ceritain? Thank you so much guys for watching. I will see you guys in the next video. Bye.